Shalom, selamat sore wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah wanita, walaupun saat ini masih dilakukan di rumah. Pada sore hari ini istri saya sedang kontrol di Rumah Sakit Reksawaluyo. Untuk itu tugas renungan pada sore hari ini saya gantikan. Untuk itu mari kita satukan hati kita di dalam doa supaya Tuhan memberikan pencerahan di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur pada sore hari ini untuk kekuatan, kesehatan, untuk kesempatan yang masih Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami boleh bersekutu walaupun lewat YouTube pada sore hari ini, namun tidak mengurangi kesungguhan kami untuk kami datang kepada Tuhan secara khusus untuk merindukan kebenaran-kebenaran-Mu. Engkau nyatakan dalam kehidupan kami yang akan menolong, yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama daripada Tuhan, dan tema kita pada sore hari ini adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu sifat yang harus nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Untuk itu mari kita baca di dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Rupanya tidak banyak orang yang melakukan kesetiaan di dalam kehidupannya. Kalau berbicara masalah orang yang baik, Alkitab mencatat bahwa banyak orang yang menyatakan dirinya berbuat baik. Tetapi siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Dengan ayat ini kita tahu bahwa tidak banyak orang yang hidup di dalam kesetiaan. Nah, untuk itu biarlah kita wujudkan ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, secara khusus untuk wanita-wanita Kristiani, marilah kita memiliki salah satu sifat yang ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itu nyata dalam kehidupan kita, yaitu kesetiaan. Yang pertama, kita harus memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Itu harus nyata dalam kehidupan kita. Mungkin banyak orang juga mengatakan bahwa dirinya setia. Tetapi kesetiaan itu tidak hanya kepada ucapan kita, tetapi harus kita wujudkan kesetiaan itu dalam tindakan yang nyata. Setia kepada Tuhan harus kita wujudkan dalam kesetiaan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi tidak hanya sebatas kita berkata setia kepada Tuhan, namun dalam ibadah kita tidak dapat mewujudkan, membuktikan bahwa kita adalah orang yang setia. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu memiliki kaitan erat sekali dengan masalah ibadah. Sejak dalam perjanjian lama, berbicara masalah ibadah itu sangat ditekankan oleh Tuhan, supaya umat Tuhan itu tidak terpengaruh dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Dan itu ditanamkan oleh Tuhan sejak dalam perjanjian lama. Demikian pula dalam perjanjian baru pun, Tuhan juga menghendaki kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan harus memiliki sifat yang setia dalam melaksanakan ibadah kita. Untuk itu, Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dengan ayat ini kita tahu bahwa betapa pentingnya ibadah itu harus kita kerjakan, ibadah itu harus kita lakukan dalam kesetiaan. Yang kedua, setia kepada Tuhan itu harus kita wujudkan dalam melayani Tuhan. Apalagi kalau status kita memang sebagai seorang pelayan. Marilah kita kerjakan, marilah kita lakukan pelayanan kita dengan setia, apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kita kerjakan, kita lakukan
dengan kesetiaan kita. Karena masih banyak orang-orang atau anak-anak Tuhan yang latar belakangnya dulu adalah orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi begitu saja melepaskan tugas dan tanggung jawabnya yang seharusnya dia lakukan, dia kerjakan dalam kesetiaannya, tetapi mereka sudah tidak lagi menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Nah, untuk itu mereka adalah orang yang sudah mengingkari kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, ini berkenaan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Demikian pula kita juga harus setia di dalam membaca firman Tuhan. Jadi tidak hanya kita di gereja, tetapi di rumah pun marilah kita menjadi anak Tuhan supaya kita bisa bertumbuh kehidupan rohani kita menjadi dewasa hidup rohani kita lewat kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kebutuhan kita setiap hari karena firman Tuhan itu adalah makanan bagi jiwa kita, makanan bagi rohani kita supaya rohani kita kuat, rohani kita sehat, rohani kita bisa bertumbuh dengan baik sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Setia kepada Tuhan juga kita harus wujudkan dalam berdoa. Ya, apalagi wanita-wanita, ya marilah menjadi wanita-wanita yang tekun di dalam doa. Pada zaman rasul-rasul, ketika rasul-rasul itu memberitakan firman Tuhan dan mereka mulai mengalami penganiayaan, tetapi bagaimana wanita-wanita itu mengambil inisiatif, mereka berkumpul ya, tanpa ada yang menyuruh, tetapi mereka punya inisiatif betapa pentingnya berdoa kepada Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan. Nah, untuk itu wanita-wanita harus bangkit. Wanita-wanita akhir zaman ini harus bangkit supaya pekerjaan Tuhan itu semakin maju, pekerjaan Tuhan itu semakin bertumbuh. Ya, jangan kita diminabubukkan ya dengan hal-hal yang kurang penting yang kita lakukan sehingga kita mengabaikan jam-jam doa kita yang seringkali itu kita lupakan. Ya, gereja Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau merendahkan diri, mau merendahkan hati di hadapan Tuhan lewat doa-doanya kepada Tuhan. Ya, jadi jangan dianggap berdoa itu hanya membuang waktu, tapi doa itu harus menjadi kebutuhan kita, karena dengan doa kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan untuk nyata di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu adalah bagian kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua, kita setia kepada keluarga. Ini bagi yang sudah berkeluarga, menjadi istri-istri yang setia. Yang pertama, menjadi istri-istri yang setia kepada suaminya dalam segala keadaan. Jadi jangan hanya istri-istri setia ketika suaminya ini dipromosikan, ketika suaminya ini gajinya tebal, gajinya bertambah, duitnya tebal, baru setia. Alkitab menyadarkan kepada kita secara khusus wanita-wanita supaya mereka setia kepada suaminya dalam segala keadaan, baik keadaan ya yang enak maupun keadaan yang kurang enak sekalipun juga harus setia untuk mendampingi suaminya. Ya. Itulah salah satu sifat yang harus nyata dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Apalagi wanita itu harus dapat mewujudkan kesetiaannya yang pertama kepada suaminya. Kalau suaminya menjengkelkan mungkin ya tetap harus ditunjukkan kesetiaannya kepada suaminya supaya lewat kesetiaan yang dia lakukan, kesetiaan yang dia kerjakan, ya setia melayani suami, setia mendampingi suami,
itu akan bisa mengubah sifat suaminya yang mungkin kurang memperhatikan, yang mungkin kurang peduli, ya mungkin ya masih saja menjengkelkan. Biarlah tetap setia melakukan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri. Karena dengan perbuatan-perbuatan yang seperti ini nanti akan bisa mengubah sifat suaminya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua, harus setia juga dalam mendidik, membimbing anak-anak yang Tuhan percayakan. Karena wanita-wanita atau ibu-ibu banyak waktu untuk mendidik, untuk mendampingi anak-anak. Ya, tidak hanya mereka cerdas dalam pendidikan, tetapi tolong juga diperhatikan kebutuhan kehidupan rohani mereka. Jadi merelakan untuk mengantar mungkin untuk ke kaum muda, mungkin ke sekolah minggu. Anak-anak ini adalah generasi yang perlu bimbingan, anak-anak ini ya perlu tuntunan, ya, perlu arahan dari orang tua secara khusus pada ibu-ibu. Ya. Yang ketiga, kita harus setia dalam pekerjaan. Kalau kita sebagai seorang karyawan, kita sebagai seorang pegawai, marilah kita menjadi karyawan yang setia, menjadi seorang pegawai yang setia. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Untuk itu jangan pesimis, ya, ketika kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan perkara yang kecil. Marilah kita lakukan dengan kesetiaan kita, supaya dengan kesetiaan yang kita lakukan, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir dalam Wahyu pasal yang kedua, sampai kapan kita setia? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kebenaran. Ya, ini adalah upah bagi orang yang setia kepada Tuhan. Sampai kapan kita setia? Sampai akhir kehidupan kita. Nah, itu sebabnya apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, marilah kita lakukan dengan setia. Jangan pernah berhenti selama Tuhan masih memberikan perpanjangan umur, selama Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, kita lakukan kesetiaan itu dalam kehidupan kita, di dalam segala hal, supaya kehidupan kita mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk keluarga, ya, supaya mereka selalu mendapatkan pertolongan Tuhan. Amin.